Di negara Korea, khususnya negara Korea Selatan, kimchi merupakan makanan pokok dan simbol budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya. Hampir setiap rumah di Korea Selatan memiliki persediaan kimchi sendiri, baik buatan tangan keluarga maupun hasil beli di pasar. Dikarenakan proses fermentasi kimchi memerlukan suhu yang stabil dan ruang penyimpanan khusus, banyak rumah di sana memiliki kulkas kimchi, sebuah alat rumah tangga yang dianggap nyaris wajib, terutama bagi keluarga yang sering membuat kimchi dalam jumlah yang besar untuk disimpan berbulan-bulan lamanya. Kulkas ini dirancang agar bisa menjaga kelembapan dan suhu ideal sekitar 0 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius, sehingga rasa, tekstur, dan kualitas kimchi tetap terjaga. Bahkan di kota besar seperti Seoul dan Busan, kulkas kimchi sudah menjadi barang standar rumah tangga seperti mesin cuci dan TV. Nah, di dalam video kali ini, saya akan membawa teman-teman semuanya untuk membahas sebuah kasus yang sedang menggemparkan Korea Selatan. Sebuah kisah kelam yang berawal dari benda rumah tangga yang tampak biasa. Ya, sebuah kulkas kimchi. Kasus ini terjadi di kota Gunsan ketika polisi menemukan tubuh seorang wanita yang tak bernyawa yang telah disembunyikan hampir 1 tahun lamanya di dalam kulkas kimchi di rumah si pelaku. Pelakunya adalah seorang pria usia 40 tahunan yang dikenal sebagai orang yang lempeng-lempeng aja. Namun di balik kehidupan hari-harinya yang tampak tenang itu, ia menyimpan rahasia mengerikan tentang hubungan gelap dengan pacarnya sendiri. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Kisah mengerikan yang mungkin jarang terjadi di negara Korea Selatan ini menyelimuti kehidupan yang dijalani oleh seorang pria 40 tahun yang tinggal di sebuah bangunan villa di daerah Gunsan sebelah barat daya Seoul. Kota ini berjarak 200 km dari ibu kota negara atau sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan dengan mobil atau dengan wusnya Korea. Nama pria itu dari sebuah sumber yang berhasil saya gali bernama Lee Mo. Lee Mo digambarkan sebagai sosok yang tenang dan tak banyak cakap terhadap siapapun yang ia temui, termasuk para tetangga yang tinggal berdekatan dengan Lee Mo ini. Ini adalah tempat di mana Lee Mo tinggal, dan ini adalah penampakan kamar bagian depannya. Dalam keterangan yang pernah disampaikan oleh petugas polisi yang menangani kasus ini, Lee Mo dikatakan adalah seorang yang tak memiliki pekerjaan yang tetap. Namun seorang penganggur di negara gingseng ini akan lebih bisa menjalani roda kehidupannya lebih tenang. Sebab pemerintahnya memiliki anggaran yang ditujukan kepada siapa-siapa saja yang tak punya pekerjaan yang pasti. Pemerintah Korea mengalokasikan dana 60% dari gaji terakhir yang diberikan selama 3-8 bulan lamanya tergantung umur dan masa kerja. Dan rata-rata jumlahnya sekitar 1 juta hingga 1,5 juta won per bulan, setara 12 hingga 18 juta per bulan. Jumlahnya nggak jauh beda ya sama bansos di negara Kazakhstan. Dan kasus yang mengerikan ini bermula pada suatu waktu yang tidak disebutkan waktu pastinya. Hal itu adalah momen di mana saat ketika pertama kali Lee Mo bertemu dengan Mila, bukan nama sebenarnya, di tempat kerjanya. Dari pertemuan yang intens itu muncullah benih-benih cinta di antara Lee Mo dan Mila, dan singkatnya jadianlah mereka. Hari-hari setelah janji manis itu sama-sama tertambat di hati mereka masing-masing. Kehidupan keduanya tentu dihiasi dengan gelak tawa dan sukacita. Semuanya adalah modal utama bagi Lee Mo untuk melakukan segala aktivitasnya. Tidak saya dapatkan informasi lebih lanjut tentang profil Mila ini atau wanita yang menjadi korban dalam kisah ini. Namun yang pasti tak lama setelah mereka jadian dan setelah berapa kali mereka menempati rumah-rumah atau tempat-tempat yang mereka kontrak, tibalah saatnya bagi pasangan yang sudah tak muda lagi ini untuk menyewa sebuah kamar di tempat ini, sebuah villa atau apartemen ya di daerah Gunsan. Di dalam ruangan yang cukup luas itu, mereka menjalani hari-hari mereka sebagai pasangan yang tak terikat pernikahan yang sah. Bukan sebuah masalah di negara Korea untuk melarang mereka yang tinggal dalam satu atap namun belum menikah. Pemerintah juga nggak bisa menindaknya. Jadi secara hukum mereka tidak melanggar undang-undang karena tinggal bersama. Namun di masyarakat Korea, terutama di generasi tua dan di daerah kecil seperti Gunsan, tinggal bareng tanpa nikah dianggap tak pantas. Tetangga bisa gosip, keluarga bisa menolak. Tapi di kota besar seperti Seoul dan Busan, hal ini sudah mulai diterima di kalangan muda. Bersyukur kita tinggal di negara Indonesia yang selalu peduli dengan gestur-gestur aneh yang muncul di sekitar kita. Sebab dalam kasus ini si pendiam Lee Mo luput dari pantauan warga.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada pihak yang berwenang, Limo katakan bahwa di tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, di tengah perbincangannya dengan Mila pacarnya, emosinya tiba-tiba memuncak. Tatkala Limo dan Mila terlibat sebuah perbincangan yang berujung memuncaknya emosi Limo. Lebih lanjut, ia akui bahwa ia pernah minjam uang sebesar 50 juta won atau setara dengan 570 juta dari bank, yang dimana uang sebesar itu rencananya akan ia pakai untuk berinvestasi saham. Namun malang tak bisa ia hindari ketika Mila dikatakan telah membuatnya kehilangan uang sebesar 40 juta won. Entah apa yang Mila lakukan sehingga uang itu hanya tersisa 10 juta. Apakah Mila telah mengambilnya lalu ia pakai untuk kebutuhan yang lain? Atau Mila nggak sengaja menginvestasikan uang itu ke instrumen yang salah? Entahlah. Tapi setelah itu Limo katakan bahwa ia rugi banyak. Seketika memuncaklah emosinya dan dengan gelap mata ia cari Mila dengan sekuat tenaga. Mila bisa melawan ketika tangan-tangan kuat Limo membelenggu jalur nafasnya dengan ia singkirkan cengkraman itu. Setelah berhasil meloloskan diri dari usaha penghilangan itu, Mila sempat berlari ke arah kamarnya. Namun ketika posisinya sudah semakin terdesak, tak bisalah ia kembali memberikan perlawanan yang berarti. Cengkraman tangan kuat itu singkatnya berhasil membuat Mila kemudian dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Demikian setelah tuntas melampiaskan segala bentuk emosinya, ia pun mulai tersadar dengan apa yang baru aja ia lakukan. Di dalam kepanikan dan ketakutannya, Limo lalu menyeret tubuh wanita itu. Segera ia menuju dapur, lalu ia buka pintu kulkas kimchi, dan dia simpan tubuh Mila di dalamnya, sebuah tempat yang biasa selama ini ia pakai, menyimpan makanan kesukaan mereka berdua. Kini kulkas itu menjadi makam rahasia yang ia ciptakan sendiri. Mila terdiam dalam hening dan dingin hingga 1 tahun lamanya. Demikian hari berlalu tanpa ada masalah yang sungguh berarti dalam hidup Limo. Semuanya berjalan dengan lancar jaya dan bebas hambatan. Bahkan dikatakan setelah Mila membeku di dalam lemari pendingin, Limo kembali menemukan pacar barunya demi untuk melupakan kenangan masa lalu yang kelam itu. Tidak hanya memiliki pacar baru, dikatakan Limo juga menggunakan tanda pengenal Mila untuk dipakainya sebagai syarat pinjaman uang di bank. Entah bagaimana caranya hingga singkatnya, Limo berhasil mendapatkan uang itu dengan menggunakan tanda pengenal mantan pacarnya, Mila. Semakin makmurlah hidup Limo sepeninggal Mila yang ia tinggalkan sendiri di dalam kamar apartemen yang kosong itu. Sebab tak lama setelah ia hilangkan nyawa mantan pacarnya itu, Limo kemudian pindah kontrakan ke sebuah tempat yang berjarak 2 km dari TKP. Di tempat barunya itu ia tinggal bersama dengan pacar barunya. Namun ia tak lupa untuk mengurus satu hal yang penting baginya. Demi untuk mencegah kejahatannya terbongkar, Limo tetap membayar sewa apartemen tempat di mana Mila bersemayam. Kasus ini mulai tercium bau busuknya oleh polisi ketika adik korban melapor ke polisi. Karena sudah berbulan-bulan lamanya kakaknya nggak pulang ke rumah dan sangat sulit untuk bisa dihubungi. Si adik mengatakan bahwa dalam 1 tahun terakhir ini, ia akui bahwa memang gak sulit baginya untuk melakukan chat dengan kakaknya dari handphone. Setiap chat yang ia kirimkan pasti berbalas dengan cepat dan tak butuh waktu yang lama baginya untuk tahu bagaimana kabar sang kakak. Namun ada satu hal yang membuat si adik tak habis pikir. Selama 1 tahun itu juga, si kakak selalu menolak untuk diajak berbicara dari sambungan telepon. Alasannya, saya lagi sibuk. Nah, atas dasar inilah yang kemudian membuat si adik melaporkan hilangnya Mila kepada pihak yang berwenang. Setelah laporan orang hilang dibuat, polisi yang telah mengantongi nomor Mila segera menghubungi nomor itu. Berkali-kali petugas mencoba melakukan chat dan panggilan ke nomor itu, namun tak satu pun berhasil mendapatkan respon. Sementara itu Limo panik ketika chat dan panggilan itu terus aja menghiasi layar kaca handphone milik mantan pacarnya itu. Sepertinya Limo telah memiliki sebuah firasat yang kurang enak terkait chat dan panggilan yang berkali-kali itu. Lalu di tengah paniknya, Limo kemudian meminta pacar barunya itu untuk mengangkat telepon itu dan berpura-pura sebagai Mila. Dikarenakan si pacar baru tak tahu menahu tentang masalah yang sedang terjadi, rungkatlah semuanya. Ia tak bisa menjawab segala pertanyaan yang petugas sampaikan kala itu. Lalu ketika sambungan itu terputus, si pacar kemudian bertanya tentang masalah apa yang sedang terjadi di antara Limo dan Mila. Lalu dikarenakan terus didesak dan di bawah tekanan, akhirnya Limo katakan semuanya. Ia katakan bahwa tahun lalu ia telah menghilangkan nyawa mantan pacarnya
yang dimana tubuhnya ia simpan di dalam kulkas kimchi. Betapa kaget si pacar setelah mendengar ungkapan yang tak masuk akal yang baru saja terlontar dari mulut Limo. Demikian setelah tahu betapa ia telah tinggal satu atap dengan seorang penjahat, si pacar ini kemudian menghubungi seorang temannya. Dan ia katakan semuanya apa yang telah ia alami di malam itu juga. Tak mau berlama, kemudian laporan polisi terkait hal itu pun tersampaikan. Seperti laporan polisi di negara kita. 30 menit setelah laporan itu masuk, petugas segera menuju lokasi di mana Limo berada. Mereka interogasi Limo dengan singkat dan di tanggal 1 Oktober tahun 2025 yang lalu, sekitar jam 8 malam waktu setempat, Limo kemudian membawa petugas ke tempat di mana ia simpan tubuh Mila dalam hening dan dingin. Salah seorang petugas yang membuka lemari es penyimpanan kimchi itu untuk pertama kalinya terkaget bukan main. Ketika ia baru saja berhadapan dengan sosok tubuh wanita yang berbalut plastik membeku dan tidak ditemukan adanya pembusukan di temuan itu. Terbongkar kini segala kebusukan yang pernah disembunyikan oleh Limo 1 tahun lamanya. Limo kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini ia tengah menjalani segala proses hukum di negaranya. Petugas juga sedang dalam upayanya guna mencari apakah ada motif yang lain dalam kasus ini. Jika terbukti, Limo akan dijerat dengan pasal penghilangan nyawa dan perampasan harta benda milik korban. So, kita tunggu segala proses hukumnya. Semoga Pak Hakim tegas memberikan hukuman kepada Limo jika terbukti bersalah. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.